Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sehat itu adalah pilihan. Jadi, ketika kita memutuskan untuk memilih hidup sehat, maka ada beberapa ikhtiar yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan memilih jalan yang bisa mengantarkan kita pada kesehatan itu sendiri. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang saya cintai, beberapa menit ke depan saya Dr. Titi Nurul akan menyampaikan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara IG Live yang akan membahas tentang peran BP dalam terapi. Untuk IG Live malam ini saya akan ditemani dengan rekan teman sejawat saya, Dr. Rita Wulandari. Sebentar, saya cari dulu. Dr. Rita, silahkan. Ya, Bu Dr. Rita belum bergabung ya. Baik, kita tunggu aja Bu Dr. Rita. Bapak, Ibu, teman-teman dan adik-adik yang saya cintai, ikhtiar kesehatan itu banyak sekali jalannya. Bisa dalam bentuk aktivitas, misalnya kita dengan berolahraga, kemudian mengkonsumsi suplemen kesehatan yang bagus, kemudian menjaga pola makan, pola tidur, dan pola pikir kita. Nah, itu merupakan salah satu ikhtiar kesehatan. Tapi bagaimana kalau kita sudah terlanjur sakit? Nah, terlanjur sakit itu juga ada ikhtiar kesehatan, ikhtiar untuk menuju kesembuhan. Nah, salah satu ikhtiar yang biasanya dilakukan yaitu dengan ikhtiar berobat secara medis. Nah, selain secara medis juga ada beberapa suplemen atau terapi yang bisa diambil atau dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan atau proses pengobatan itu sendiri. Nah, malam ini saya akan bersama teman sejawat saya, Dr. Rita Wulandari, akan membahas mengenai peran BP dalam terapi. Kenapa kami mengambil BP atau British Propolis ini sebagai topik yang kita angkat malam ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah membuktikan sendiri bagaimana British Propolis ini mampu menjadi tameng kesehatan pada saat saya beraktivitas di kondisi pandemi, di mana pada kondisi pandemi itu BP sangat terbukti bisa menjaga stamina tubuh saya, kemudian para tenaga medis di klinik saya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan menurut saya tidak ada salahnya dan juga akan sangat berguna bila saya bisa menyebarkan atau memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai wasilah dari British Propolis itu sendiri. Sebentar, saya Dr. Rita. Oh, ini Dr. Rita. Oke. Assalamualaikum Dr. Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau melanjutkan perbincangan kita yang membahas tentang peran BP dalam terapi. Ya, jelas, sudah jelas. Jelas, dokter. Sudah jelas ya. Pakai ini aja, filternya MOS aja, Bu Dokter. Ya. Sebentar. Tak cari nih filternya Mas, baru puter-puter sejak tadi. Biar pencahayaannya sama. Lah ya. Mana ya? Ya, sudah. Alhamdulillah.
Iya, Bu Dokter, kita langsung pada pembahasan mengenai peran BB dalam terapi ya. Nah, sekarang Ya, saya ingin tahu pengalaman Bu Dokter dalam menggunakan BB ini untuk terapi mungkin pada Bu Dokter sendiri atau pada keluarga atau juga kepada pasien-pasien. Monggo, waktu saya serahkan pada Bu Dokter. terima kasih sekali waktunya Bu Dokter Iti Nurul. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membahas tentang peran BP dalam pengobatan, ya, pengalaman saya ya. Tentunya yang pertama pengalaman untuk saya sendiri sebelum saya pasarkan ke para pasien tentunya. Ya, jadi di sini saya dulu mengalami keluhan carpal tunnel syndrome, di mana memang seusia kita ini banyak sekali yang mengalami ya. Jadi yang lebih muda dari kita juga banyak, dan pada waktu itu saya selalu terhambat ya saat menulis resep, kumat, rasa nyeri sekali. Nah, alhamdulillah dengan konsumsi BB ternyata memang membaik. Jadi dalam arti ini sampai sekarang nggak kumat-kumat lagi. Tapi dalam pengobatan, nah ini saya untuk para pasien, saya tidak pernah memberikan BB sebagai satu-satunya terapi. Saya hanya menyampaikan bahwa BB memang sebuah suplemen kesehatan yang sangat baik, dan insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh para konsumennya, para pemakainya apabila rutin dikonsumsi. Nah, di sini untuk pengalaman dalam praktek yang paling sering itu BB saya berikan untuk berbagai penyakit kronis. Yang saat ini yang saya beri rutin itu adalah penderita diabetes dengan komplikasi. Jadi diabetes saja saya jarang berikan BB. Jadi BB itu saya sampaikan hanya kepada mereka yang banyak mengeluh. Jadi dalam arti misalnya kaki-kakinya mulai kram-kram, mulai jimbe-jimbe, rasa tebal. Nah, keluhan-keluhan ini biasanya saya berikan obat, sekaligus saya tawarkan BB. Obat-obat utama seperti metformin, glimepirid itu tidak pernah saya tinggalkan. Ada pasien juga yang ini dia konsumsi BP saja tanpa arti saya. Jadi dia memang mendapatkan BP itu dari saudaranya atau dari anaknya. Nah, itu dikonsumsi tetapi tidak minum obat. Nah, pada saat kontrol ke tempat saya dicek gulanya tinggi sekali sampai 400 lebih. Nah, di situ saya menjelaskan kepada para pasien tersebut bahwa obat tidak boleh ditinggal karena BP bukan obat. Jadi pada penderita diabetes mereka harus tetap minum metformin maupun glimepirid ataupun obat-obat utama yang lain itu. Nah, untuk BP itu sebagai pendamping agar staminanya meningkat, imunitas tubuhnya naik, sehingga berbagai keluhan-keluhan sebagai komplikasi dari tingginya kadar gula darah itu bisa diatasi, kan? Karena kita tahu bahwa DM jangka lama tetap akan timbul komplikasi yang makro maupun mikro itu, nah sampai ke kaki juga. Dengan konsumsi BB, keluhan-keluhan itu bisa hilang. Tetapi kadar gulanya apakah langsung turun? Tidak. Kadar gula darah itu bisa turun, tentunya harus diikuti dengan pola makan dan gaya hidup yang baik. Jadi obat-obatan dikonsumsi pun tidak menjamin akan kondisinya bagus, gulanya turun kalau pola makannya tidak diatur. Jadi di sini perlu ini ya komplit. Jadi di sini harus ada interaksi satu dengan yang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan BP saja, tidak bisa hanya mengandalkan obat saja. Tetap harus diikuti olahraga, kemudian pola makan yang baik. Ya harus ada sinergisitas ya dari beberapa ini ya terapi yang memang selama ini kita berikan kepada para pasien. Ternyata mereka yang memang mentaati peraturan ini, di mana pola makan juga diatur, kemudian olahraga juga dijalankan, dengan konsumsi obat-obatan rutin dan minum BP, alhamdulillah kondisinya membaik, kadar gula darahnya memang agak turun. Jadi dengan kadar gula darah yang turun setelah beberapa minggu konsumsi BP, itu akhirnya bulan berikutnya
akan saya turunkan dosis obatnya. Jadi memang secara bertahap penderita DM yang konsumsi obat dan BP lama-lama kalau rutin minumnya, ini kadar gula darahnya akan cepat turun sehingga dosis obat bisa diturunkan. Saya masih ada pasien yang DM yang saat ini kondisinya selalu stabil di angka 100, 101 kadar gula darah puasanya, ya. Jadi itu dia hanya minum metformin sehari sekali dan juga minum BP. Dan dia merasakan keluhan-keluhan nyeri di tubuh itu hilang semua dan tidurnya nyenyak. Nah, jadi dari beberapa pasien DM yang saya kelola, kan saya punya kegiatan klub Prolanis sih. Jadi untuk provider BPJS kan memang diwajibkan mengelola Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, salah satunya DM dan hipertensi ini ternyata dengan konsumsi BP secara rutin ditambah obat medisnya ya. Jadi obat medis tidak bisa ditinggal. Tetapi nanti dengan berjalannya waktu kadar gula darah akan turun, tekanan darah juga akan turun. Jadi dengan tekanan darah turun, kemudian gula darah turun, ini maka dosis obat medis akan kita turunkan. Bisa dikurangi. Dikurangi. Akhirnya cuma minum metformin sehari sekali yang 500 mg, sama minum amlodipin yang 5 mg sehari sekali, sama BP. Mereka apakah juga masih minum suplemen yang lain? Saya tawarkan tidak minum suplemen yang lain, nggak masalah karena BP kan sudah ada vitamin-vitaminnya yang dekat gitu. Jadi tapi obat utama tidak bisa ditinggal. Jadi untuk pengganti suplemen memang boleh ditinggalkan suplemen yang lain. Itu pengalaman saya, Bu Dr. Titik Nurul. Dari luar biasa sekali ya, Bu ya. Ya luar biasa sekali memang. Iya, memang saya sendiri sudah membuktikan juga kan, saya mengkonsumsi BP itu sudah kurang lebih hampir 6 bulan ya. 6 bulan sejak awal pandemi yang kedua, yang lonjakan yang kedua kemarin itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya kan mempunyai riwayat gastritis kronis itu kan ya. Lambung sama hipertensi. Tensi saya tuh kadang sering tinggi gitu. Nah, semenjak saya rutin konsumsi BP, alhamdulillah sekarang saya jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah konsumsi obat lambung. Tidak pernah konsumsi obat lambung. Coba kalau tensi, saya masih sering cek kan, masih sering rutin, dan ini pelan-pelan juga saya kurangi. Kalau misalnya sekiranya kondisinya fit, stabil gitu, saya kurangi, dan alhamdulillah ya bukan berarti kita hanya mengandalkan terus BP menjadi satu-satunya, tapi paling enggak dengan kita rutin rutin konsumsi BP itu stamina tubuh kita itu menjadi bagus, otomatis nanti organ-organ tubuh yang lain itu juga akan menyesuaikan, jadi kondisinya juga menjadi stabil. Itu kalau pengalaman saya pribadi. Nah, kalau pengalaman saya yang saya amati dari pasien-pasien saya itu terutama yang akhir-akhir ini yang banyak sekali saya jumpai itu pasien pada anak-anak. Nah, kan kemarin saya sudah mulai mengenalkan itu kan yang BP Green, BP Kids yang green itu pada anak-anak. Tapi awalnya memang kalau orang ditawarkan itu mahal banget Bu Dokter, gitu kan. Biasanya bilangnya gitu kan. Terus saya bilang ini, iya biasanya bilang gini, kok mahal sekali ya Bu Dokter, jangan bilang mahal, murah gitu, nanti kebeli gitu. Saya kasih motivasi seperti itu, karena kalau untuk anak biasanya kan orang tua itu pinginnya kan memberikan yang terbaik, tapi karena kondisi, kadang karena keuangan yang belum memungkinkan, mereka sebenarnya pingin beli, tapi melihatnya itu dari awal tuh loh kok mahal kayak gitu kan. Makanya kita, kalau saya memotivasinya jangan bilang mahal, murah gitu. Murah, insya Allah kebeli gitu. Nanti sisihkan aja uang belanjanya gitu kan. Uang belanjanya sisihkan 5.000 apa 10.000 gitu. Kalau biasanya beli dagingnya setengah kilo, beli dagingnya jadi seperempatnya atau separuhnya aja, nanti separuhnya dicelengi gitu kan. Nah, setelah itu terbeli, setelah yang untuk BP Kids-nya itu terbeli, mereka testimoninya itu bagus sekali.
kadang kalau misalnya anaknya baru pilek kayak gitu kan saya punya ini untuk konsultasi lewat WA gitu kan. Dokter, anak saya pilek ini gimana dokter, apa harus diobati? Coba BP-nya biasanya berapa tetes? 1 tetes, coba naikkan dulu jadi 2 tetes gitu, 2 tetes. Nanti kalau ada apa-apa kabari saya ya, gitu. 2 tetes gitu kan. Terus besoknya gimana? Adik masih pilek enggak? Udah dok, udah enggak pilek, enggak jadi periksa dok. Alhamdulillah gitu. Jadi malah bersyukur gitu. Kalau sudah sehat gitu, turunkan lagi ya BP-nya ya. BP-nya turunkan lagi 1 tetes aja gitu kan kebutuhannya sesuai dengan berat badan anaknya itu kan cuma 1 tetes. Udah 1 tetes aja gitu, 1 tetes aja, turunkan kembali. Nanti kalau misalnya kira-kira kondisinya nggak fit atau kira-kira mau sakit, naikkan lagi atau nanti ngabari saya lagi gitu. Dan itu banyak, tidak cuma 1-2 pasien yang melaporkan gitu, memberikan testimoni gitu. Kesimpulannya ya makanya tidak ada salahnya kita itu menentukan atau memilih suplemen kesehatan yang terbaik yang kita konsumsi untuk sebagai ikhtiar kita untuk memilih hidup sehat gitu. Kalau menurut saya, mungkin kalau Bu Dokter ada statement terakhir untuk sebagai closing, monggo, mengenai BP dari pengalaman selama ini. Ya, kalau untuk flu ya, apalagi baru gejala mau flu itu memang bagus sekali BP dikonsumsi, tidak usah flu karena sebetulnya beberapa penyakit ringan yang self limiting disease, jadi yang bisa sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Sehingga suplemen BP ini memang cocok diterapkan, ya. Jadi biar kita juga bisa ini ya, para mitra itu juga bisa memilih. Oh, ini kasus ringan atau kasus berat. Jadi kalau kasus penyakit kronis memang tidak bisa BP dijadikan obat. Tetapi untuk kasus-kasus berbagai penyakit ringan yang seperti flu atau pilek atau hanya capek-capek, itu saja suplemen BP sudah cukup, tidak perlu obat-obatan dulu gitu ya. Jadi biar ini nanti dalam menawarkan jangan salah. Jadi apalagi orang sehat konsumsi BP itu jauh lebih bagus lagi. Jadi, biasanya nah, jadi yang terakhir ini, monggo BP itu ditawarkan pada orang-orang yang sehat saja sebagai suplemen agar kita tetap terjaga kesehatannya. Dari awal kita sudah bilang bahwa kalau saya memang tidak bilang saya dari awal selalu bilang memang tidak murah karena ini bukan produk murahan. Saya selalu begitu. Ini tidak murah karena bukan produk murahan, tapi kualitasnya sebanding dengan harganya. Jadi dengan mengatakan seperti itu sudah pasien itu jadi sudah tahu karena memang tidak murah gitu ya. Jadi nanti yang akan terekam dalam memorinya kan kata murahnya. Jadi jangan kali-kali kita ngomong mahal tapi tidak murah gitu. Iya, tidak murah itu ya. Jadi kalau tidak murah itu nanti termemorinya, oh iya ini bisa kebeli gitu ya. BBS itu kan tidak bisa memilah antara ya dan tidak, hanya mendengar kata ini saja, kata utamanya. Nah, gitu. Jadi murahnya kata utamanya itu. Betul, ya, betul sekali. Baik Bu Dokter, terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan untuk IG Live bersama saya. Ini saya tutup dulu, nanti setelah ini saya mau menutup IG Live saya aja. Matur nuwun Bu Dokter, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Keluar nih. Keluar dulu. Saya mau keluar dulu ya. Ya, silakan. Ya, demikian tadi Bapak Ibu bincang-bincang kami dengan teman sejawat Dr. Rita Wulandari. Beliau adalah praktisi kesehatan di salah satu kota di Sragen, di Puskesmas di Sragen. Nah, dari perbincangan ini bisa kita simpulkan bahwa memilih suplemen yang terbaik itu bisa menjadi salah satu ikhtiar kesehatan kita. Ikhtiar kesehatan itu akan terasa mahal kalau kita memang belum membutuhkan, tapi berapapun biaya yang akan harus dikeluarkan itu akan menjadi tidak berarti kalau kita sudah sakit. Jadi kalau
dalam kondisi sehat kita melihat suatu nominal harga itu kok sepertinya mahal, padahal sebenarnya kalau kita konsumsi itu menjadi sesuatu yang murah sekali gitu. Ya, Bapak Ibu, semoga topik yang kami angkat malam ini bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf bila sekiranya ada kata yang kurang berkenan. Berjanjilah untuk selalu memilih hidup sehat agar hidup kita menjadi lebih bahagia dan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.